Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukri di seri kuliah material komposit. Kali ini kita masuk ke bagian 4, macromechanics, yaitu prediction of failure atau failure criteria. Nah, adapun kita akan mengulang CLT approach to calculate fly stress. Jadi bagian ini akan diulang terus menerus ya. Jadi ingat, kalau misalnya yang ini E1, E2, G12, V12, ini kita dapatkan bisa dari kita udah tahu sifat-sifat propertiesnya, jadi kita bisa melakukan perhitungan secara mikromekanik ataupun kita dapat nilainya itu dari mechanical test. Nah, kemudian kita akan mendapatkan namanya QK12 Q. Nah, Q itu adalah sifat lamina pada arah lamina. Nah, kemudian kita akan bisa mendapatkan Q bar, di mana adalah sifat lamina pada arah laminat atau arah XY. Nah, kemudian kita tahu kan, setelah ditumpuk-tumpuk jadi stacking tumpukan itu kan kita bisa ngitung ZK juga. Di mana ZK ini kan ada pengaruhnya dari ketebalan dan posisi ya. Nah, kemudian kita bisa menghitung matriks ABD. Matriks ABD ini adalah sifat properties dari laminat ya, bukan laminat lagi tapi laminat. Nah, kemudian kan kita akan memberikan N sama M, gaya normal sama momen. Ini merupakan gaya yang akan kita masukkan ke dalam perhitungan. Sehingga kalau kita lihat dimasukkan N sama M, kita tahu matriks ABBD, kemudian kita inversekan jadi ABCD kecil atau yang ini ada inverse-nya. Nah, kita akan dapatkan regangan total dan juga selain regangan kita akan dapat kelengkungan. Nah, kelengkungan. Nah, kemudian kelengkungan total tadi itu bisa kita dapatkan pada ketika kita tahu nanti itu bisa kita konversi jadi tegangan pada arah laminat. Kemudian pada arah laminat kita konversi lagi tegangan pada arah lamina. Nah, apakah nanti beban yang kita masukkan NM ini dapat masuk dalam masih bisa atau enggak si lamina itu menahannya atau menerima beban tersebut. Nah, setelah kita dapat pembebanan itu, kita dapatlah failure criterion ya, atau kriteria kegagalannya. Karena kan kita tahu allowable ya dari per lamina itu berapa, kan kita tahu. Nah, yang kita dapatkan nanti tahu juga yang dikenakan pada satu lamina itu berapa. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya dilihat lagi ya seperti ini ya. Jadi kan kita bisa ngitung, kita tahu sigma 1 kita tahu ini kan ortotropik in plane. Kita tahu ini sama dengan 0, jadi yang ada sigma 1, sigma 2 sama sigma 6. Kan nggak boleh yang ada 3-nya ya. Kalau 4 itu berarti berapa? Kalau 4 itu sigma 1. Ya, jadi lupa, pokoknya itu sigma 6. Nah, kan kita dapatkan Q ini. Nah, dengan demikian sebenarnya kita kan tahu tuh regangannya, bisa dapat sigma nih. Nah, dapat dimana Q11 dapat dihitung juga. Nah, dapat tegangannya itu bisa kita ubah untuk mendapatkan kan kita dapat regangan tuh kan. Nah, regangan pada yang XY tadi kita ubah dulu jadi regangan pada arah 12. Nah, arah 12 itu kita ubah pakai matriks transformasi menjadi tegangan arah 12 atau lamina, kemudian pada arah XY gitu kan. Itulah kita menggunakan perhitungan aljabarnya pakai ini dengan M cos theta N sin theta. Nah, seperti itu ya. Kalau iya seperti itu. Oke.
ini kan sebenarnya kita udah dapat, tapi kok ini diinverskan maka hasilnya ini kan Q ini. Matriks kekakuan itu bisa kita hitung, jadi kita dapat sigma 1 26 sigma 126. Sigma 126 itu bisa dapat kita dapatkan jadi stresnya gitu. Nah, kalau untuk Z itu kan bisa didapatkan dari ini rumusnya, ZK ini TK. Jadi kalau Z0 itu berarti ketebalan total dibagi 2. Kalau ZK itu berarti ZK-1 ditambah TK. Oke ya, seperti itu. Nah, untuk perhitungannya, untuk mendapatkan Q bar nanti dilakukan secara sigma ya, perhitungan keseluruhan. Nah, nanti akan didapatkan berarti kita bisa dapat matriks ABBD kan. Nih, kita tahu ABD. Nah, kita dapat ABD. Nah, itulah dia untuk mendapatkan membrane stiffness itu A. Kemudian dia itu adalah bending stiffness, laminate bending stiffness, sama B itu membrane bending coupling ya. Kalau misalnya nilai B 0 berarti dia tidak ada coupling gitu ya. Nah, kita udah belajar juga bahwasanya ada hydrothermal dan mechanical. Jadi bisa ada 3 ya, ada hydro karena humidity, ada thermal, ada mechanical. Ini dia, terus total sigma K itu adalah MHT, mechanical, hydro sama thermal gitu ya. Nah, dapatkan juga ini kita tahu tadi ada matriks transformasi. Kalau dari kita tahu XY kita bisa dapatkan ini sigma 12. Kalau regangan XY ini kita dapat ini gitu ya. Nah, untuk T sigma sama T strain ini kita dapatkan dari ini perhitungannya dengan M cos theta N sin theta. Nah, untuk play strength ini untuk unidirectional itu sigma 1 adalah longitudinal stress, sigma 2 adalah transfer stress, dan kalau sigma 12 adalah shear stress ya. Nah, ini longitudinal, ketika diberikan beban tarik ya maka tertarik, memanjang gitu ya. Nah, kalau longitudinal compression ada fiber compression, shear, microbulking. Dengan rumusnya ini udah dipelajari di mekanika mikro ya. Untuk mendapatkan kekuatannya dengan volume fraksi fiber kalikan ya. Kemudian ini kan from micromechanic kita tahu strength calculate dari fiber properties matrix sama volume fractionnya. Kemudian strength only for simple loading condition, jadi kondisinya juga sederhana ya. Ya, ini transfer compression sama shear. Bagaimana kita dapat menghitung nilai dari untuk memprediksi ply strength dari kombinasi load atau failure criteria atau failure develop ya. Jadi ini dia 3D failure criteria for isotropic media. Jadi untuk isotropic material kan kita udah mengenal, ada yang umum dikenal adalah Tresca, di mana ini kegagalan muncul karena maksimum shear stress mencapai critical value-nya. Sigma 1, 2, 3 itu adalah principal stress. Kemudian sigma bintang ini adalah ultimate shear stress. Kemudian kita mengenal ada von Mises, di mana gagal karena internal strain energy dari distorsi mencapai critical value-nya. Dengan rumusnya kayak gini. Kemudian kalau maksimum stress itu kegagalan muncul karena karena normal stress maksimum mencapai critical value-nya. Ya itu ya kayak gini. Nah, itu dia. Kalau kekuatan pada orthotropic plies kalau jamaah plies. Jadi kan kalau misal komposit kita tahu memang kita lebih ke ortotropik ya ininya pendekatannya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini ada some typical strength values for unidirectional plies. X itu adalah uniaxial tension arah 1, Y itu uniaxial arah 2, Z itu arah 3. Kalau X aksen adalah uniaxial compression arah 1, Y aksen adalah arah 2, compression arah 2. Kemudian Z aksen itu adalah uniaxial compression arah 3. Kemudian kalau S12 itu adalah shear pada arah 12 plane ya. Nah, ini ada nilai-nilainya. Ini ada tarik arah X, tekan arah X, kemudian tarik
tarik arah 2, maksudnya ini tekan arah 2 gitu ya. Kemudian 3D distortional energy kriteria dari orthotropic material. Jadi kalau von Mises ini pendekatannya pakai rumus ini, sigma ini dapat dilihat kalau anisotropic media Hill seperti ini, ada F, G, H, di situ adalah nanti sifat-sifat dari properties materialnya. Kemudian itu kan 3 dimensi. Kalau 2 dimensi adalah 2D distortion energy value criteria pakai approach-nya under plane stress. Misalnya pakai CLT tadi ya. Nah, kita pakai biasanya itu bisa pakai Shai-Hill failure criterion, di mana nilai kekuatannya itu dependent, tidak bergantung pada tanda load sign-nya, baik positif atau negatif. Kemudian ada juga variation dari Shai-Hill, ada Norris, ada Park Schneider. Ini berarti ada Y-nya di sini. Kemudian kalau Park Schneider seperti ini, dia biasanya mereka pakai data empiris, jadi data percobaan, sehingga nggak ada dia penjelasan ilmiahnya. Kalau ini maksimum stress strain kriteria, jadi sigma 1x ini, jadi ini kita adalah batas-batasnya. Ini adalah maksimum strain-nya, ya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya aplikasi dari axis play angle pada symmetric laminate seperti ini ya dapat dilihat. Kalau misalnya kita ilustrasikan, ternyata maksimum stress criterion itu agak jauh gitu. Misalnya segini. Nah, kalau misalnya di sini sebenarnya udah gagal, tapi di maksimum criterion stress criterion itu masih belum. Ternyata yang mendekati itu adalah Shai-Hill ya, paling baik untuk saat ini dia mendekati biarpun masih ada galat-galatnya ya. Nah, kalau misalnya kita lanjutkan pembahasan Euler curves based on maximum stress criterion, ternyata ini untuk maksimum stress, ini maksimum strain, sama ini Shai-Hill. Dia lebih rumit ya ternyata Shai-Hill ini perhitungannya tidak untuk jadi maksimum stress strain simple but kurang akurat. Bisa dipakai Shai-Hill. Dia maksimum stress strain ini dia sederhana tapi kurang akurat, makanya tadi kita lihat dia kayak gini, agak terlalu jauh di sini Pak, udah gagal, padahal di maksimum stress criterion itu belum gagal tapi udah gagal sebenarnya. Nah, kalau Shai-Hill itu dia lebih akurat tapi tidak untuk semua kasus gitu ya. Jadi nggak semuanya bisa dipakai gitu. Nah, kemudian ada fenomena dari kriteria kegagalan. Jadi kita sebenarnya nggak ada secara fisik itu nggak ada perhitungan ilmiahnya, tapi jadi dari ini eksperimental. Jadi kita nanti akan menemukan konstanta yang cocok. Ketika kita pakai konstanta itu, maka nilainya akan mendekati gitu ya. Kemudian ini basis general tensorial notation-nya. Kemudian ternyata ada juga Shai-Wu criterion, untuk seperti ini dia generalnya. Kalau untuk plane stress condition-nya seperti ini. Nah, dan paling banyak digunakan untuk kritik kegagalan bisa pakai Shai-Wu. Nah, ternyata kalau dari koefisien Shai-Wu itu, misalnya yang tadi itu kan, nah seperti ini, tensile and compressive test in one direction. Nah, ini ada positif and negatif simple shear test, dan pada akhirnya kita membutuhkan data tambahan dari biaxial test, di mana difficult untuk didapatkan nilainya ini. Nah, kita bisa pakai nilai dari literatur tapi biasanya kurang akurat. Jadi kalau misalnya ini nggak akurat, si F bintang 12 dari biaxial test ini, maka dihasilkan juga kurang akurat. Nah, ini ada yang lain fenomenalnya. Kalau Hoffman, dia itu mirip seperti Shai-Wu, kecuali dia tidak memakai si F12 ini. Jadi kita pakai dia asumsi aja nih. Nah, kalau Hassin dia baik untuk
angle ply carbon epoxy tube, jadi nggak semua ya, dia bagus. Kemudian kriteria itu biasanya kriteria kegagalan dikembangkan dari material tertentunya apa atau laminatnya apa. Jadi kalau untuk tertentu biasanya pakai kriteria ini, kalau itu pakai itu gitu. Jadi emang macam banyak ya. Jadi excellent untuk spesifik material, tapi biasanya kondisinya tidak baik untuk dipakai pada kondisi lain gitu kan. Kemudian ada pertanyaan dong, how to select a failure criterion gitu kan. Kriteria kegagalannya kayak mana? Menentukannya. Nah, ini ada rangkumannya. Kalau maksimum stress sama minimum strain, dia itu agak kurang baik ya, karena dia over predict strength. Jadi dia berlebih kekuatannya, padahal nggak sampai segitu besar. Dan ini dia very poor for biaxial loading, jelek untuk pembebanan biaksial atau dua arah sekaligus. Kemudian masih masuk akal untuk gelas polyester. Kemudian kegagalannya tidak diketahui karena apa. Kalau Sahil dia secara luas diterima dan lebih akurat dibandingkan maksimum stress. Kemudian baik untuk prediksi gelas composite. Kemudian kegagalan juga nggak diketahui, tidak ada dasar ilmiahnya perhitungannya. Kalau Saiwu itu baik untuk hampir semua material gelas dan karbon composite. Kemudian kriteria kegagalan tidak diketahui, tapi kita membutuhkan biaxial test, di mana ini agak susah didapatkan dan akurasinya berdasarkan test resultnya. Jadi kalau biaxial testnya akurat, maka lebih akurat lah Saiwu kita. Kalau Hoffman dia kurang akurat dibandingkan Saiwu, tapi tidak memakai biaxial test. Nah, ketika kita sudah memilih kriteria kegagalan, maka kita akan mendeterminasi atau menentukan namanya R atau strength factornya. Sedangkan strength factor itu sendiri adalah rasio dari yang diperbolehkan sama yang diberikan, beban yang diperbolehkan sama beban yang diberikan gitu ya. Jadi F allowable per F diberikan F stressnya gitu ya. Nah, jadi intinya itu seperti ini. Nah, didapatkan nanti stress space-nya seperti ini dalam R kuadrat ini. Ada juga R kuadrat, di mana nanti akan bentuk persamaan elips. Nah, pokoknya dia kalau F max-nya lebih tinggi, yang F maksimal atau nanti beban yang diberikan dia itu lebih tinggi dibandingkan yang allowable, pastilah dia gagal. Sehingga kalau misalnya secara quadratic equation, maka strength factor itu diberikan pada kondisi ini. Jadi kalau misalnya gagal, R itu kurang dari 1 ya. Dimana jika stres itu lebih besar dari maksimum stres. Oke, jadi itu ya. Beban yang diberikan dia lebih besar dibandingkan yang dapat ditahan lah intinya gitu ya. Nah, kemudian determination strength factor failure loci atau locus ya nanti. Jadi karena SUS lebih mudah untuk memahami ketika dibikin gambar diagram gitu, maka ini si strain nanti akan stress ya, dibikin elipsnya. Nah, seperti inilah kira-kira. Tapi dari strain space seperti ini. Jadi R-nya yang di lingkaran hitam ini adalah R1, dimana kalau misalnya R-nya kurang dari 1 atau berada di luar lingkaran merah ini, maka dia akan gagal. Tapi kalau dia di dalam, maka R-nya dia lebih besar daripada 1, maka dia aman. Locus kegagalan satu ply ini bisa diperlihatkan oleh gambar yang hitam tebal ini, bulat tebal ini. Nah, jadi kalau R-nya itu 1 merepresentasikan failure locusnya pada 0 ply yang 0 derajat. Nah, setiap strain atau stress pada poin di dalam failure locus adalah kondisi yang aman. Dan kalau misalnya dia di luar, outside, dia adalah play failure, gagal ya. Mungkin itu dulu untuk pembahasannya yang keempat. Akan lanjutkan nanti yang kelima. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.